Pada video kali ini kita akan lihat sama-sama dua properties dari CSS unit, yaitu CSS unit rem dan CSS unit m. Di sini saya sudah buat sebuah template sederhana di mana struktur kelas dari HTML saya tampilkan juga di browser. Jadi kita bisa cek sama-sama. Untuk border berwarna hitam ini saya kasih nama kelasnya container. Kita bisa lihat di struktur HTML-nya di sini untuk kelas container itu bagian ini. Lalu di dalam kelas container ini ada kelas rem m. Jadi struktur HTML-nya itu bagian ini. Di bagian ini. Ya, dan di dalam kelas rem m ini ada dua kelas yang saya buat, yaitu kelas rem dan kelas m. Kita bisa expand untuk melihat kedua kelas itu. Jadi sini ada dua kelas, yaitu kelas rem dan kelas m. Di sini kita bisa expand lagi. Strukturnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti ke depan kita tidak perlu lagi melihat struktur HTML ini, kita langsung saja pantau dari browser. Yang berikut kita masuk ke CSS-nya. Di sini untuk ukuran huruf itu saya sudah ganti di bagian root atau HTML ini dengan 14 pixel. Kalau defaultnya itu kita bisa cek untuk default ukuran hurufnya itu. Di sini defaultnya itu 16 pixel. Nah, sekarang yang mau kita terapkan yaitu kelas rem dan kelas m. Untuk kelas rem nanti unit font size-nya kita kasih dengan rem, dan untuk kelas m unit font size-nya itu kita kasih dengan m. Jadi yang pertama kita terapkan dulu di kelas rem. Nah, jadi sini kita kasih dengan 2 rem misalnya. Nah, sebelum saya save di sini 2 rem ini maksudnya 2 kali 14 ini, 14 pixel dari HTML atau root ini. Jadi kalau dibawa ke pixel 2 rem ini jadinya itu 28 pixel. Kita coba save. Ya, jadi ukuran huruf ini sudah berubah menjadi 28 pixel. Lalu untuk m di sini di kelas ini, coba di sini kita kasih dengan 2m. Saya langsung save saja. Ya, jadi ukuran huruf ini sama. Jadi 2 rem dan 2m itu patokannya tetap di sini. Jadi totalnya itu jadi 28 pixel, 2 kali 14. Nah, sekarang kita masuk kepada perbedaannya. Di sini kita coba lihat di kelas container dulu. Nah, di kelas container ini saya coba kasih ukuran hurufnya itu dengan 10 pixel. Kita coba save, nanti kita lihat perbedaannya di sini. Saya save. Ya, jadi ketika kita memberikan ukuran huruf 10 pixel di kelas container, di sini untuk di bagian rem ini ukuran hurufnya itu tetap sama. Jadi untuk rem itu patokannya itu tetap berada di ukuran huruf dari root atau HTML ini. Sedangkan kelas m itu dia akan mengikuti ukuran huruf dari parent atau kelas terdekat. Jadi kelas terdekat dari CSS m ini bukan lagi di HTML, tetapi dia sudah di bagian container. Jadi untuk ukuran huruf ini 2m ini dikali dengan 10 pixel. Nah, kita coba lagi satu, yaitu kita kasih ukuran huruf di kelas rem m. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Di sini untuk kelas rem m ini saya coba kasih dengan 16 pixel. Kita coba save. Ya, jadi untuk rem tetap dia mengikuti ukuran huruf dari root atau HTML ini. Sementara untuk m kelas m ini
ukuran hurufnya itu sudah mengikuti kelas rem M, karena parent terdekatnya itu rem M, jadi bukan lagi pada kontainer. Yang berikut kita lihat lagi keunikan dari CSS unit M. Di sini saya sudah buatkan sebuah struktur dari UL, an order list, dan tampilannya kita bisa lihat seperti ini. Jadi di sini kita langsung saja ke style.css. Di sini kita kasih ukuran huruf UL itu dengan yang pertama kita mulai dengan 1M. Jadi untuk font rootnya itu 14 pixel dan UL yang ini kita kasih dengan 1M. Jadi ketika ukuran huruf 1M, hurufnya itu masih sama. Jadi di struktur UL ini kita lihat untuk level 1 ukuran hurufnya itu masih 14 pixel. Lalu di level yang kedua patokannya sudah pada di sini di level pertama. Jadi karena di level pertama ini ukurannya masih 14 pixel, maka di level kedua ini ukurannya juga masih tetap 14, jadi 1 kali 14. Lalu di level yang ketiga patokannya ukurannya sudah di sini, karena di sini ukuran hurufnya itu masih 14 pixel, maka kita lihat ini ukuran huruf dari ketiga level ini masih sama. Apa yang terjadi kalau kita rubah di UL ini ukuran hurufnya menjadi 2M? Saya coba save. Saya kecilkan dulu browsernya. Jadi kenapa ukuran hurufnya ini di level pertama kecil, lalu level kedua semakin besar, dan level ketiga lebih besar lagi? Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi untuk ukuran huruf pertama ini 2 dikali 14 pixel. Jadi saya tampilkan dulu kalkulatornya. Di sini 2 dikali 14 jadinya itu 28. Jadi level pertama ini sudah jatuh di 28 pixel. Nah, untuk level yang kedua ini, di bagian ini level kedua ini ukuran hurufnya sudah 2 dikali 28, karena level satunya itu sudah 28. Jadi ukuran huruf di level kedua ini 2 kali 28 dikali 2 itu sama dengan 56. Jadi di level kedua ini ukuran hurufnya itu sudah 56 pixel. Nah, di level ketiga ini patokan ukuran hurufnya itu sudah di level kedua. Jadi di sini ukuran huruf di level ketiga ini di level ketiga ini di sini dari 56 pixel dikali 2 sama dengan 112 pixel. Jadi ukuran huruf di level kedua ini 112 pixel. Jadi di sini kita hati-hati ketika menggunakan ukuran huruf M di UL. Jadi untuk sekian dulu video kali ini. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, tolong di subscribe, like, komen, ataupun share. Terima kasih.